Nah, pada video kali ini saya bukan menyuruh kalian untuk galbay ya guys ya, tapi di sini saya hanya menyarankan aja kepada kalian untuk tidak mengangkat nomor telepon dari orang yang akan kita bahas sebentar lagi di video kali ini. Jadi, buat teman-teman yang saat ini itu sedang galbay ya atau telat bayar, pastikan tonton video ini sampai habis ya. Jadi gini guys ya, ketika kalian galbay atau telat bayar, pasti kalian akan dihubungi oleh pihak pinjolnya ya menggunakan berbagai nomor yang nggak kalian kenal. Ya bahkan sebelum jatuh tempo pun biasanya kalian itu udah di spam call ya untuk bayar tagihan kalian. Nah, kita lupakan hal itu dulu ya. Di sini saya mau bahas tentang nomor-nomor yang harusnya kalian nggak perlu angkat ya kalau mereka telepon. Nah, biasanya nomor-nomornya ini itu cuman berbeda di angka belakangnya aja ya. Jadi untuk angka depannya itu sama semuanya, bedanya itu cuman di nomor belakangnya doang ya. Dan begitu kalian angkat, ternyata biasanya itu yang menelpon adalah suara robot ya, bukan suara orang. Nah, kalau kalian pernah mengalami hal yang sama seperti ini ya, kedepannya saran saya kalian nggak perlu angkat lagi ya guys ya. Karena hal-hal seperti ini itu cuman akan mengganggu mental kalian nantinya ya. Bang, kalau misalnya nggak diangkat apa kita bisa dipidanakan? Enggak ya guys ya. Jadi untuk angkat telepon itu adalah hak kalian. Jadi si pihak pinjol ini itu sebenarnya kalau kalian nggak angkat nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka nggak berhak menentukan kalau mereka nelpon kalian itu harus angkat ya. Itu nggak ada hukum dan juga nggak ada undang-undangnya guys ya. Jadi yang harus kalian lakukan ketika kalian sedang nggak punya uang untuk bayar tagihan pinjol adalah kalian angkat aja sekali ya. Lalu kalian bilang, ketika nanti saya ada uang, maka saya akan bayar. Nah, kalian bilang aja itu sekali ya guys ya. Nah, begitu udah kalian bilang ya, selanjutnya kalau dihubungi lagi, HP kalian silent aja guys ya. Nggak perlu kalian angkat lagi. Karena kan intinya mereka menyuruh kita untuk membayar tagihan pinjaman kita ya, sementara saat itu kita nggak ada uangnya ya, bagaimana kita mau bayar. Jadi tujuan mereka menelpon itu adalah untuk merusak mental kita doang ya, sehingga kalau mental kita udah rusak, mereka beranggapan kita akan melakukan segala hal untuk bisa membayar hutang tersebut ya, padahal kalau mental kita rusak sebenarnya itu akan jadi kebalikannya ya. Kita akan tambah stres ya, otomatis kita pun malah susah untuk mencari rezeki ya, untuk menutup ataupun membayar tagihan mereka. Paham ya teman-teman? Jadi kalau misalnya kalian ditelepon oleh pihak pinjol ya, katakanlah orang ataupun robot nanti yang menghubungi kalian, nah itu kalian lakukan aja seperti yang saya bilang tadi, cukup sekali aja kalian angkat ya, dan kedepannya nggak perlu kalian angkat lagi. Nah kemudian nomor yang nggak perlu kalian angkat lagi adalah nomor-nomor asing ya guys ya, yang bukan menggunakan plus 62. Nah itu biasanya nomor-nomor asing yang bukan nomor Indonesia ya. Kalau nomor Indonesia kan rata-rata mulainya itu plus 62. Nah kalau nanti kalian tiba-tiba ditelepon oleh nomor plus 1 ya, ataupun plus 64 gitu ya, nah jangan sesekali kalian langsung mengangkat nomor handphone tersebut, karena bisa jadi pemilik nomor handphone tersebut itu mendapatkan nomor kita dari pinjaman-pinjaman online yang pernah kita lakukan ya. Jadi mereka menjual data kita ya. Kalau misalnya untuk pinjaman legal itu mungkin jarang terjadi ya, tapi kalau misalnya kalian pernah menggunakan pinjol ilegal, nah kemungkinan besar nomor kalian itu akan dijual-jualin kepada pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab ya. Jadi kalau misalnya kalian ditelepon oleh nomor-nomor dari luar negeri, nah itu biasanya mereka akan mengintimidasi kalian nantinya, ataupun mereka nanti akan membohongi kalian ataupun menipu kalian dan sebagainya ya. Intinya hal-hal yang tidak kalian inginkan. Di saat seperti ini ya, kalian jangan pernah angkat telepon sembarangan, karena kalau kalian sedang galbay, hal-hal yang rawan di mana pikiran kalian itu sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi pastikan kalian tenangkan diri kalian sendiri ya. Kalian tenangkan dengan tidak mengangkat telepon-telepon yang tidak memberikan manfaat. Kalau bisa kalian silent aja ya teman-teman nomor telepon tersebut. Nah, sambilan kalian mencari
uang ya untuk membayar tagihan dari pinjaman online yang udah kalian pinjam. Oke, demikian aja teman-teman pembahasan kali ini. Nah, sebelum saya tutup video ini, buat teman-teman yang butuh informasi ataupun wawasan tambahan seputar pinjaman online dan pay later, kalian bisa simak video-video saya ya di channel Alpha Story ini. Kalian bisa juga tonton berdasarkan playlistnya ya, karena pada video ini saya juga udah membuatkan video pinjaman online berdasarkan playlistnya masing-masing ya. Oke, demikian aja pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.